Takut hantu adalah hal yang wajar. Namun ketika sudah menjadi fobia, artinya situasi sudah lebih serius. Fobia pada hantu disebut dengan phasmophobia dan bisa mengganggu kesehatan dan kehidupan sosial seseorang. Phasmophobia bukanlah hal yang konyol atau bisa ditertawakan. Berbeda dengan takut hantu biasa, perlu terapi dengan pakar kesehatan mental untuk mengatasi phasmophobia. Bisakah ketakutan pada hantu atau phasmophobia dihilangkan? Untuk mengetahui lebih lanjut, sebelum itu klik dahulu tombol like and subscribe supaya kamu tidak ketinggalan video lainnya dari Poppy Amalia. Phasmophobia bukan hal yang konyol. Orang yang memiliki phasmophobia memiliki ketakutan begitu intens akan hantu. Bahkan mendengar hal-hal supernatural yang berkaitan dengan alam lain dapat memicu rasa takut yang tidak wajar. Berbeda dengan rasa takut biasa, phasmophobia sulit dikendalikan. Bahkan, aspek kesehatan fisik dan mental penderitanya bisa ikut terdampak secara signifikan. Phasmophobia juga tidak mengenal usia. Apabila umumnya anak-anak merasa takut pada hantu dan mulai mereda saat memasuki usia remaja, tidak demikian halnya dengan phasmophobia. Ketakutan luar biasa ini tidak mengenal usia. Bahkan, rasa takut hantu ini bisa menjadi semakin buruk dan berkembang menjadi fobia yang melemahkan. Tak jarang, aktivitas sehari-hari bisa terganggu akibat phasmophobia. Gejala phasmophobia. Orang yang memiliki phasmophobia kerap merasa ada makhluk halus atau hantu di sekitarnya, terutama saat sedang seorang diri. Bahkan, suara sepelan apapun semakin memperkuat keyakinan tentang kehadiran hantu. Tak hanya itu, orang dengan phasmophobia juga merasa dia mati oleh makhluk halus. Berbeda dengan rasa takut hantu biasa, phasmophobia ini terasa begitu intens, sehingga membuat mereka kesulitan melakukan aktivitas penting, seperti bangun tidur atau ke kamar mandi. Gejala lain orang yang memiliki phasmophobia adalah serangan panik, kesulitan tidur seorang diri, cemas berlebih yang sangat intens, menahan agar tidak ke kamar mandi di malam hari, menghindari momen saat harus sendirian, mengantuk di siang hari karena tak bisa tidur semalaman, tidak produktif karena kurang tidur. Serangan panik atau panic attack adalah gejala fobia yang bisa sangat mengganggu kehidupan normal seseorang. Meski demikian, ada juga jenis fobia yang tidak disertai serangan panik. Namun, tetap saja ada gejala yang melemahkan fungsi seseorang dalam beraktivitas sehari-hari. Cara menghilangkan rasa takut pada hantu. Penanganan untuk menghilangkan phasmophobia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu teknik terapi dan obat. Kombinasi keduanya juga bisa menjadi pilihan dengan detail seperti pengobatan. Psikiater akan meresepkan pengobatan antidepresan dan anti cemas yang dapat meredakan reaksi emosi berlebihan. Selain itu, obat ini juga dapat menghentikan atau membatasi reaksi fisik seperti mual dan jantung berdebar. Obat-obatan jenis ini efektif meredakan gejala dengan cepat. Terapi. Selain pengobatan, terapi perilaku kognitif juga bisa menjadi salah satu cara menangani fobia, termasuk phasmophobia. Seorang pakar kesehatan mental akan berdiskusi untuk mengetahui sumber ketakutan dan membangun mekanisme agar bisa menghadapi phasmophobia. Bentuk terapi bicara dengan orang lain juga bisa menjadi cara memahami akar ketakutan. Dari terapi ini pula bisa dipelajari bagaimana cara mengubah persepsi yang selama ini memicu ketakutan. Banyak orang yang merasa enggan atau malu memeriksakan diri karena anggapan bahwa ini hanya sekadar takut hantu biasa. Padahal, phasmophobia sudah termasuk ketakutan yang di luar nalar. Terlebih jika phasmophobia sudah mengganggu siklus tidur, menurunkan produktivitas,
hingga membuat tak bisa sendirian, maka sudah saatnya memeriksakan diri ke dokter. Tidak ada yang lucu atau konyol dari phasmophobia. Ini bukan hal yang bisa ditertawakan dan dianggap biasa. Namun dengan memeriksakan diri ke pakarnya, maka ketakutan ini perlahan bisa dikelola. Jika kamu mengalami gangguan phasmophobia dan ketakutan terhadap hantu, bisa menghubungi admin Instagram @poppsikolog. Anda bisa buat janji konsultasi dengan para psikolog kami. Akhir kata, jangan lupa like and subscribe. Semoga video ini membuat kamu menjadi lebih baik lagi.